Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang proposal kewirausahaan yang telah kami buat. Judulnya adalah Pangsit Sehati dengan kepanjangan Pangsit Sehat Halal Pasti Hati sebagai camilan sehat masa kini. Anggota kelompoknya adalah yang pertama Rizka Septiani Susanti, NPM 19103030075. Kemudian Desi Rahmawati, NPM 19103030057. Dewi Himatul Munif atau saya sendiri, NPM 19103030050. Harida Nur Setiati, NPM 19103030023. Dan yang terakhir, Laila Rahmawati, NPM 19103030080. Kami dari kelas IPA 1, S1 Pendidikan IPA Universitas Tidar. Baik, langsung saja kita mulai. Pokok bahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini antara lain ringkasan, peluang, target pasar, sumber daya, pesaing, strategi, bisnis model, program kegiatan, dan proyeksi keuangannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ringkasan. Ringkasannya adalah camilan merupakan bagian dari makanan ringan yang sering dikonsumsi, baik untuk menghilangkan rasa lapar sementara waktu dan juga bisa memberi sedikit cadangan tenaga bagi tubuh. Karena adanya pembatasan kegiatan di luar rumah, maka banyak orang melakukan kegiatan jual beli online, termasuk berjualan camilan sehat dengan menjamin kualitas makanan dari segi keamanan, kesehatan, dan nilai gizi, serta dengan memanfaatkan sosial media ini sebagai penghubung antara produsen dengan konsumen. Peluangnya adalah pada masa pandemi banyak orang yang melakukan kegiatannya di rumah seperti WFA, PJJ atau pembelajaran jarak jauh, menonton, dan berkumpul dengan keluarga. Tidak jarang sebagian dari mereka merasa bosan dengan kegiatannya di rumah karena terasa monoton, sehingga mereka mengatasinya dengan camilan. Dengan produk camilan Pangsit Sehati atau Pangsit Sehat Halal Pasti Hati akan memenuhi kebutuhan masyarakat akan camilan yang enak dan sehat. Target pasar. Target pasar dari Pangsit Sehati atau Pangsit Sehat Halal Pasti Hati karena produksinya itu dengan bahan-bahan yang alami dan menyehatkan. Selain itu, produk camilan ini juga halal dan terjangkau, maka cocok untuk dinikmati oleh semua kalangan, baik anak-anak, dewasa, orang tua, bahkan juga baik bagi ibu hamil atau menyusui. Sumber daya. Alat produksinya antara lain ada pisau, talenan, baskom, pasta maker, wajan, nampan, tisu dapur, sarung tangan plastik, dan juga lap bersih. Bahan produksinya antara lain tepung terigu, maizena, sayuran, buah-buahan, telur, bawang putih, margarin, bawang merah, lada, garam, minyak, kaldu bubuk, dan juga air. Langkah-langkah produksinya. Yang pertama, mencampurkan bahan, yaitu terigu, maizena, garam, lada bubuk, dan juga kaldu. Selanjutnya adalah menghaluskan. Bahan-bahan yang dihaluskan antara lain sayur, bawang putih, dan bawang merah. Kemudian, bahan-bahan yang telah dihaluskan ini ditumis dengan margarin. Selanjutnya, memasukkan bumbu yang sudah ditumis itu ke dalam adonan tepung, sayur halus, dan telur. Adonan ini diaduk dengan tangan sehingga nanti akan menghasilkan adonan yang kalis. Selanjutnya, adonan yang telah diaduk dan sudah menjadi kalis ini didiamkan di wadah tertutup selama 45-50 menit. Selanjutnya, menipiskan dengan pasta maker dan memotong lurus dengan bentuk yang memanjang. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah goreng adonan yang sudah terpotong-potong tadi menjadi kecoklatan dan selanjutnya ditiriskan. Setelah itu, Pangsit Sehati siap untuk dikemas. Notnya adalah untuk pembuatan pangsit buah, langkah produksinya sama seperti pembuatan pangsit sayur. Sumber bahan baku produksi. Sumber bahan baku produksi ini mudah untuk diperoleh di pasaran, baik di pasar modern maupun pasar tradisional. Pesaing dilakukan dengan survei olahan produk. Survei ini dilakukan di beberapa tempat, yaitu di Salaman, Candi Mulyo, dan Dukun. Produk berasal dari satu produsen dan hanya memproduksi camilan pangsit dengan varian rasa original dan balado. Kemasan dari produk olahan yang telah disurvei ini adalah plastik tebal dan dirapatkan menggunakan sealer. Selanjutnya, label produknya menggunakan kertas dengan satu warna, dengan bentuk persegi panjang, memuat nama usaha, varian produk, dan nomor izin PIRT. Label tidak menyantumkan komposisi bahan, tempat usaha, dan tanggal kadaluarsa. Strategi.
produk memiliki nilai yang berbeda dengan mengedepankan produk camilan yang sehat, halal, dan aman dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Diproduksi dengan menggunakan bahan baku yang terjamin kualitasnya, produk kedepannya akan dikembangkan berdasarkan perminatan pasar tanpa menghilangkan karakteristik khas dari produk pangsit sehati. Produk akan dikemas dengan mencantumkan komposisi, nilai gizi, dan nomor izin PIRT untuk legalitas. Price atau harga. Produk pangsit sehati atau pangsit sehat halal pasti hati akan dijual dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat luas dari kalangan masyarakat menengah ke bawah hingga masyarakat menengah ke atas. Tempat penjualan produk pangsit sehati direncanakan untuk dipasarkan mulai dari lingkungan kampus Universitas Tidar, kemudian dilanjutkan ke area Magelang dan sekitarnya, serta bisa melalui berbagai media sosial. Promosi akan dilakukan secara langsung kepada konsumen produk pangsit sehati melalui pemberian sampel gratis, pemanfaatan promosi melalui media sosial, dan penyebaran pamflet. Bisnis model. Bisnis modelnya seperti berikut ini, digunakan dengan bisnis model kanvas. Akan saya bacakan desainnya untuk pangsit sehati. Key partnernya adalah pelanggan, jasa pengiriman, sosial media, calon pelanggan. Kemudian ini key activitiesnya, manajemen produk, promosi, pemesanan produk, hubungan pelanggan, manajemen pembayaran, pengiriman produk, dan analisis peluang pasar. Key resource-nya adalah sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah channels, value proposition, pelanggan, informasi produk lengkap, dan update. Metode pembayaran bervariasi, metode pengiriman produk bervariasi, keamanan transaksi, promo, kepercayaan produk. Pemilik usahanya adalah manajemen hak akses, menyediakan struk pembayaran yang mudah dan aman, pengawasan kualitas produk, mengatur manajemen pemasaran. Kemudian customer relationship, pelanggan produk sesuai katalog dan mendapat diskon. Pemilik usahanya menyediakan reward. Sernesnya pelanggan media sosial, media email, dan pamflet. Pemilik usaha media email dan media sosial. Customer segmennya pelanggan, masyarakat yang tertarik atau ingin membeli produk camilan sehati masa kini. Kemudian ini paling bawah, cost struktur, biaya infrastruktur seperti internet dan listrik. Yang kedua, biaya pemasaran atau promosi. Selanjutnya ini revenue streetnya, pendapatan penjualan produk dan pendapatan pengiriman produk. Program kegiatannya. Program kegiatan ini dilakukan di bulan Juni dengan kegiatan survei dan pembelian bahan baku serta alat produksi. Uraian kegiatannya adalah survei dan pemberian bahan baku dilakukan di pasar wilayah Magelang dan sekitarnya. Selanjutnya di bulan Juli, kegiatannya adalah memproduksi camilan pangsit sehati atau pangsit sehat halal pasti hati. Kemudian di bulan Agustus melakukan kegiatan yaitu promosi dan penjualan. Uraian kegiatannya mempromosikan camilan pangsit sehati melalui media sosial dan distribusi langsung. Selain itu, di bulan Agustus ini juga menjual kepada konsumen camilan pangsit sehati baik secara langsung ataupun melalui perantara. Kemudian di bulan September, kegiatannya adalah produksi dan penjualan. Uraian kegiatannya memproduksi camilan pangsit sehati tahap kedua, kemudian menjual kepada konsumen secara langsung atau melalui perantara. Kemudian di bulan Oktober, kita melakukan kegiatan evaluasi keuntungan dan jalannya produksi sampai distribusi. Kemudian juga membuat laporan akhir. Uraian kegiatannya adalah mengevaluasi jalannya kegiatan produksi sampai distribusi camilan pangsit sehati. Selanjutnya menyusun laporan akhir dari kegiatan produksi camilan pangsit sehati. Proyeksi keuangannya. Nah, ini adalah proyeksi keuangan. Yang pertama adalah kebutuhan bahan baku. Dapat dilihat dalam tabel dengan total biaya bahan baku adalah 426.000. Kemudian yang kedua adalah ini, kebutuhan alat bantu. Dengan total biaya alat bantu adalah 548.000. Yang ketiga, kebutuhan pemasaran totalnya adalah 325.000. Kemudian kebutuhan distribusi dengan total biaya distribusi adalah 100.000 dan tempat usaha dengan total 2 juta. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.